Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah, yang kemudian insya Allah akan dilanjutkan dengan majelis taklim, dan berbagai macam kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Para jamaah Masjid Utsman bin Affan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Qaddarallahu ma masya fa'al. Ustadz kita, Ustadz Mujahid Aslam, beliau sedang kurang enak badan, sehingga beliau memberikan amanah kepada Ana untuk menggantikan sementara kajian rutin nggih malam Jumat ini. Nggih. Kajian apa, Pak? Pengajian bahas tentang apa? Perjalanan roh setelah kematian. Harusnya itu temanya yang dibawakan oleh Ustadz kita, Ustadz Mujahid Aslam, hafizahullah ta'ala. Akan tapi karena beliau sedang kurang enak badan, sehingga beliau tidak bisa mengisi. Dan pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita akan belajar bersama, ya. Dan temanya beda, ya. Makanya tema itu mungkin akan dibahas oleh Ustadz Mujahid di lain waktu. Sementara pada kesempatan kali ini kita akan bahas tema yang lain. Ya, tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah lekas menyembuhkan Ustadz kita, Ustadz Mujahid Aslam, syafahullahu syifa'an ajilan. Baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Panjenengan pernah naik kapal mboten, Mbak, Ibu? Pernah. Kapal yang panjenengan naiki itu besar atau kecil? Yang namanya kapal besar gitu. Kalau kecil itu apa? Perahu. Nah, bapak-bapak dan ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Misal kita sedang berada di dalam sebuah kapal yang cukup besar. Dan kapal itu memiliki 2 lantai. Atau bisa kita katakan apa? Bertingkat. Kita berada di lantai atas, kelas VIP misalnya. Di situ tempatnya tepat, ada makanan, minuman. Sementara yang sebagian, ya, selain yang di Masjid Utsman ini misalnya, ada di lantai bawah. Nah, kira-kira Pak Ibu, ketika sebagian orang yang ada di lantai bawah ini ada yang iseng, ada salah satu atau sebagian dari mereka iseng ngelowongi kapal. Ngelowongi ini pun apa? Melubangi kapal. Mau ngapa Ustaz? Ya mau mancing mungkin. Terus buat apa? Ambil air, karena di bawah itu nggak ada air, adanya di lantai mana? Di atas. Misalnya ada sebagian penumpang yang di bawah itu iseng melubangi lantai bawah dari kapal yang kita tumpangi. Apa yang panjenengan lakukan, Pak Bu? Diam saja atau menegur orang tersebut? Nah, menegur atau diam saja, Pak Bu?
Tentunya kalau kita pengen selamat, maka kita harus menegur orang-orang yang iseng tersebut. Kenapa? Kalau misalnya kita tidak menegur orang yang iseng, yang melubangi kapal yang sedang kita tumpangi tersebut, besar kemungkinan ketika lantai bawah banjir karena lautan, otomatis sedikit demi sedikit lantai atas juga banjir penuh dengan air laut. Dan pada akhirnya semuanya tenggelam. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah sebuah gambaran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Gambaran tentang apa, Ustaz? Tentang orang-orang yang beriman, orang-orang yang menjalankan syariat agama Islam dan berusaha istiqomah di atasnya, tapi dia diam, tidak mau mencegah yang namanya kemungkaran. Jadi gambarannya orang di atas itu orang-orang yang sudah tahu agama, yang di bawah nggak tahu, tapi kita diam, nggak mau menegur mereka. Ini adalah gambaran dari Rasulullah SAW tentang golongan yang sudah istiqomah, sudah tahu ajaran yang betul, dan golongan yang tidak. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Matsalul qa'imi 'ala hududillahi wal waqi'i fiha." Perumpamaan orang-orang yang berpegang teguh dalam menjaga batasan-batasan Allah, dalam menjaga syariat-syariat Allah, dengan orang-orang yang terjerumus dalam larangan-larangannya. Kamatsali qaumin istahamu 'ala safina. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, mereka itu seperti orang-orang yang sedang mengundi nasib di atas kapal. Seperti apa? Orang-orang yang sedang mengundi nasib di atas kapal. Fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Sebagian dari mereka ada yang di atas kapal, dan sebagian dari mereka ada yang di bawah kapal. فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَالِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ. Jika orang-orang yang berada di bawah kapal tersebut, mereka ingin minum dari segelas air atau dari air kapal. Kalau mereka orang-orang yang ada di bawah ini ingin minum, maka kata Rasulullah, marru ala man fawqahum. Maka mereka akan pergi ke atas kapal. Untuk apa? Ya untuk minum. Sehingga setelah mereka naik turun, mereka merasa mengganggu orang-orang yang di atas. Akhirnya ada sebagian dari mereka yang mengatakan, faqalu law anna faraqna fi nasibina kharqan wa lam nubdhi man fawqana. Bagaimana menurut kalian kalau seandainya kita melubangi lantai bawah? Supaya apa? Supaya kita tidak mengganggu orang-orang yang ada di atas. Ini kata apa? Orang-orang yang ada di bawah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an. Kalau seandainya orang-orang yang ada di atas kapal tadi, mereka meninggalkan perbuatan orang-orang yang ada di bawah, maksudnya apa? Membiarkan, khususnya golongi sekarpet. Halaku jami'an, niscaya mereka akan binasa semuanya. Kapalnya akan kelelep, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in akhadhu ala aydihim. Akan tetapi, jika orang-orang yang ada di atas kapal tersebut mereka mencegah perbuatan orang-orang yang ada di bawah kapal, najau wa najau jami'an, niscaya mereka yang ada di atas selamat dan yang di bawah juga selamat. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis tadi menunjukkan kepada kita bahwa kita diwajibkan untuk beramar ma'ruf nahi munkar.
Jangan sampai ketika kita sudah mendapatkan ilmu agama, sudah mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang tidak benar, lantas kita melihat saudara kita biasa saja. Malah na'udzubillahi min dzalik, melebur ketika membaur. Harusnya jangan, ya. Memang kenapa Ustadz kalau misalnya kita tidak beramar ma'ruf nahi munkar? Tentu yang pertama dosa, Pak. Dan selain dosa, Allah Subhanahu wa taala juga akan mengancam orang-orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar dengan berbagai macam dampak buruk yang akan ditimpakan oleh Allah bagi mereka yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Apa saja itu? Yang pertama, jemaah sekalian, orang-orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, yang pertama adalah Allah akan mengazab. Allah akan mengazab suatu kaum yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan perlu kita garis bawahi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Azab ini bukan azab biasa, bukan per orang. Tapi azab yang akan Allah samaratakan. Panjenengan masih ingat tragedi Palu, Pak Bu? Wonten napa niku teng Palu, Sulawesi? Tsunami di daratan, nggih. Nggih mboten? Dan saya punya teman, ya. Dia berasal dari Palu. Alhamdulillah keluarganya itu selamat. Dan ketika kejadian itu jamaah sekalian, pas banget liburan kuliah. Dan jadi teman saya ini melihat kejadian itu dengan kedua bola matanya. Teman kampus saya, ya, ada yang berasal dari Palu. Dan dia ketika sudah masuk kelas, sudah selesai dari liburan kan pada masuk, wah pokoknya cerita itu. Biasalah anak-anak kampus. Cerita yang di rumah ini, cerita ini kejadian-kejadian. Kalau dulu kita SD SMP kan suruh cerita berkunjung di rumah nenek, gitu. Masuk sekolah sama gurunya suruh apa bahasa Indonesia? Ceritakan liburannya, semuanya garapnya apa? Berkunjung ke rumah nenek. Menangin mboten Pak Bu? Nah ini teman saya cerita kejadian yang itu, yang sangat mengerikan di Palu. Jadi pada saat itu jemaah sekalian, teman saya itu melihat tanah meninggi seperti gelombang yang ada di lautan. Jadi panjenengan kalau lihat apa? Laut itu ombak kan gulung ya. Nah yang gulung itu bukan air, tapi apa? Tanah. Subhanallah, gimana sih bayangannya? Dan rumah pada saat itu rata semua Pak. Hampir berapa hektar ya? Banyak. Gulung ya. Dan uniknya jemaah sekalian, rumahnya teman saya ini di sini. Jadi itu garis di sini ya. Yang bencana itu sana. Sini cuma goyang-goyang sedikit. Yang bencana itu sana. Jadi orang-orang sebelah sini mereka melihat kejadian yang sangat luar biasa. Bahkan melihat ada orang yang lari akhirnya kemakan tanah. Ada orang bapak ibu yang lari akhirnya keterjang juga tanah. Alhamdulillah. Itu azabnya sangat luar biasa. Bahkan sampai ada sebagian orang, kata teman saya, bilang ini udah kiamat, ini udah kiamat. Udah gak ada lagi kesempatan ya. Karena apa? Saking ngerinya. Rata. Nah ketika kita coba lihat dari pandangan Islam, kenapa kok sampai Allah mengazab rata kayak gitu? Apakah semua yang di situ adalah orang-orang bermaksiat jamaah sekalian? Tidak. Di situ ada ustaz, ada kiai, ada orang-orang soleh yang mungkin rajin beribadah, tapi mereka juga ikut ke gulung, ikut ke azab, ikut hanyut dengan musibah yang Allah timpakan. Ternyata ketika sebelum tragedi itu terjadi, teman saya ini cerita di daerah situ ada pesta besar-besaran LGBT di daerah sekitar situ. Dan itu katanya 1 minggu sebelum azab itu turun. Tidak hanya itu jemaah sekalian.
Di situ juga ada sesembelihan kepala kerbau untuk penghuni lautan, karena tempatnya dekat dengan lautan. Itu. Dan yang ketiga, naudzubillahi min dzalik, di situ ada ritual-ritual katanya. Ritual-ritual adat yang mengundang roh-roh jahat. Itu teman saya sendiri yang cerita. Kalau panjenengan kurang percaya nggih, saya kasih kontaknya ada di sini. Teman saya yang tinggal di Palu. Nah, setelah beberapa hari tradisi-tradisi itu atau kegiatan-kegiatan yang naudzubillah itu terjadi, sudah dilakukan, maka naudzubillah Allah menimpakan azab. Dan mungkin ya, kalau kita lihat dari kacamata Islam, mungkin sebagian orang di sana sudah enggak beramar ma'ruf nahi munkar. Nyong-nyong ya pokok. Semono maksiat yang mana yang seorang ganggu, tapi kok aja ganggunya. Jadi enggak ada enggak ada amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala besar kemungkinan memberikan azab udah rata, hilang aja semuanya. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah." Jagalah diri kalian dari apa? Fitnah. Fitnah di sini para ulama menjelaskan, di antaranya Ibnu Arabi rahimahullahu taala, begitu pula Hasan Al-Basri. Fitnah di sini adalah azab. Azab yang apa? La tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Yang mana azab itu tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Berarti apa? Diratakan, tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Dan ketahuilah bahwa Allah sangat pedih siksaannya. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 25. Jadi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini dampak yang pertama jika kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Azab akan apa? Disamaratakan. Naudzubillah. Kemudian dampak yang kedua. Dampak yang kedua adalah tidak dikabulkannya doa. Jika ada seorang muslim, dia meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, besar kemungkinan doanya itu apa? Sulit untuk dikabulkan. Sebelum saya lanjut, amar ma'ruf nahi munkar niku napa nggih? Menyampaikan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Ya bahasa gampangnya menasehati orang lain, kemudian mencegah orang lain dari perbuatan dosa. Nah, kalau kita meninggalkan perbuatan tersebut, dampak yang kedua, doa kita tidak dikabulkan. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Maksudnya apa? Demi Allah. Kata beliau, demi Allah. La ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkar. La ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkar. Hendaklah kalian benar-benar melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Aw la yushikanna Allahu an yab'atsa 'alaikum 'iqaban min 'indi. Atau jika kalian tidak melakukan hal tersebut, jika kalian meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah akan mengirim kepada kalian siksaannya. Summa latad'unnahu fala yastajibu lakum. Kemudian kata beliau, lalu ketika kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari azab yang ketika Allah timpakan, Allah tidak akan mengabulkan doa kalian. Hadis riwayat Imam Ahmad,
Imam At-Tirmizi dan dinyatakan hasan oleh Syekhul Albani rahimahullah taala. Ini yang kedua, jemaah sekalian. Orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia besar kemungkinan akan mendapatkan apa? Azab. Dan ini berlaku bagi semua kalau misalnya mayoritas suatu kaum meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nauzubillahi min dzalik. Azab akan disamaratakan. Kemudian yang kedua apa? Tidak dikabulkannya doa. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian rahimakumullah. Yang ketiga adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat oleh sinten? Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla melaknat orang-orang yang sengaja meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Hal ini terjadi pada umat-umat terdahulu, Pak. Yakni Bani Israel, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan hal ini dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam." Orang-orang kafir Bani Israel, mereka telah dilaknat melalui lisan Dawud dan Isa putra Maryam. Kenapa mereka bisa dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang pertama, karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Durhaka kepada Allah dan selalu bermaksiat sampai melampaui batas. Kemudian yang kedua, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Kemudian yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak saling mencegah perbuatan-perbuatan yang mungkar dan mereka malah selalu berbuat perbuatan yang salah, perbuatan-perbuatan yang berdosa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, labisa ma kanu yaf'alun. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 78 sampai 79. Ini adalah dampak yang ketiga. Bahwasanya orang-orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, naudzubillah, dia besar kemungkinan bisa mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullahu taala mengatakan, menafsirkan ayat tadi, beliau mengatakan bahwa dahulu orang-orang Yahudi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak berhenti dari kemungkaran yang mereka perbuat, dan sebagian mereka juga tidak melarang sebagian lainnya dari kemungkaran tersebut. Jadi mereka itu dilaknat karena sebabnya ini, di antara sebabnya meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Melihat temannya melakukan nopo misalnya perbuatan mungkar, Pak, Bu. Perbuatan mungkar, perbuatan yang buruk, contohnya nopo? Ya, dodolan togel misalnya nggih. Lihat temannya kayak gitu malah melu urun nomor. Naudzubillahi min dzalik. Harusnya ya kita kasih nasihat. Malah kadang yang beli itu tanya ke kita nih, naudzubillah. Enggak usah dijawab. Ya. Takutnya kita jawab padahal betul. Tanya lagi ke kita. Oke, takon minggulan gitu. Metu nomornya. Jadi kita secara nggak sengaja ya kayak bantu, ya. Kayak bantu apa? Dia dalam bertogel ria. Naudzubillahi min dzalik. Jadi kalau bisa ya kita nasihati. Itu termasuk perbuatan apa? Amar ma'ruf. Nah, nanti ada tingkatan-tingkatannya, Pak, di akhir. Kemudian yang keempat, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar besar kemungkinan
dia akan melihat kemungkaran semakin menyebar. Ya. Suatu kaum yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, cepat atau lambat, lingkungannya itu nanti akan terpenuhi dengan kemungkaran. Ya. Ya gambarannya seperti penyakit lah. Penyakit yang nular apa? COVID atau gatal misalnya gitu di tubuh kita misalnya. Yang santri mungkin sebagian santri ada yang apa? Gatal-gatal, penyakit kulit. Kalau misalnya kita udah pernah kena penyakit kulit, gatal misalnya, lalu tidak diobati, ya, udah garuk sini, kemudian apa? Pegang yang lain, cepat atau lambat penyakit itu akan menyebar, nyebar, contohnya kayak panu. Naudzubillah. Begitu pula dengan kemungkaran, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jika suatu penyakit dibiarkan, semisal gatal-gatal tadi, maka besar kemungkinan akan menyebar ke anggota tubuh yang lain. Kurang lebih begitu juga dengan yang namanya kemungkaran. Jika kita membiarkan kemungkaran yang ada di sekitar kita, besar kemungkinan cepat atau lambat kemungkaran tersebut akan menyebar dan membinasakan kita semua. Wal-'iyadzu billah. Kenapa kemungkaran bisa tersebar jika kita diam? Karena mereka orang-orang yang larut dalam kemungkaran, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ketika kita diam, ketika kita sudah tahu kebenaran lalu diam tidak menasihati mereka, maka secara tidak langsung kita sudah membiarkan mereka menganggap bahwa perbuatan mereka itu perbuatan yang betul. Mereka akan merasa, wah, tuku togel biasa bae wong anak ustaz dia meneng bae kok. Ya, ustaz teh ora rewel ning aku. Ya, contohnya itu. Kemudian dia merasa, yes berarti benar. Minum-minuman keras misalnya. Ambleng-ambleng bae kok di tempatku, langkah sing apa? Enggak ada yang menasehati. Masalah apa? Akhirnya mereka secara tidak langsung seakan-akan menganggap minum-minuman keras itu udah hal biasa. Kemudian ucapan-ucapan kotor ya, naudzubillah min dzalik ini saya sering dengar dari anak-anak muda. Ngomongnya itu udah ya ini itu ya. Yang tidak layak diucapkan oleh seorang muslim. Tapi mereka seakan-akan udah kayak biasa. Ketika ditegur cuma iya aja, besoknya kedengaran lagi. Ya, karena ini sudah saking lamanya kemungkaran dibiarkan. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebisa mungkin kita mencegah amar ma'ruf nahi munkar. Ya, semampu kita dan sebisa kita. Semampu kita atau sebisa kita dalam mencegah kemungkaran yang ada di sekitar kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada hikmah di balik amar ma'ruf nahi munkar. Tentunya hikmah itu sangat banyak ya. Akan tapi di antara hikmah yang akan kami sampaikan di sini itu satu, bahwa setiap kejadian yang ada di dunia ini pasti menyimpan berbagai macam hikmah. Begitu pula di saat kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Di dalamnya terdapat berbagai macam hikmah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara hikmah tersebut yaitu bahwa dengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar termasuk salah satu bentuk iqamatul hujjah. Apa itu iqamatul hujjah? Iqamatul hujjah adalah menyampaikan sesuatu yang memang harus disampaikan. Jadi ketika nanti di hari kiamat kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menyampaikan kebenaran dan orang yang disampaikan kebenaran itu tidak mau menerima, kita sudah punya apa? Hujjah di hadapan Allah. Kami sudah menyampaikan, ya Allah, kami sudah menasihati si fulan supaya tidak meninggalkan. Akan tetapi si fulan tetap saja melakukan perbuatan yang buruk. Ini diantara hikmah dari sekian banyak hikmah yang ada.
Nah, kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelah kita tahu dampak atau hal-hal yang naudzubillah bisa menimpa suatu kaum ketika mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka akan tumbuh sebuah pertanyaan. Lalu bagaimana jika misalnya kita adalah orang yang biasa, Ustaz, kita belum berani untuk menasehati orang-orang yang melakukan kemungkaran di sekitar kita. Orangnya gede-gede, Ustaz. Ya. Saya ini kecil badannya. Mau nasehati ya nanti habis saya, misalnya gitu. Nah, Rasulullah SAW memberikan tips jemaah sekalian supaya kita tetap bisa beramar ma'ruf nahi munkar meskipun kita tidak bisa secara langsung untuk menghentikan kemungkaran tersebut, bertahap. Apa tipsnya? Nabi SAW pernah bersabda, "Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi." Jika ada di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, melihat perbuatan-perbuatan yang buruk, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia mengubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Nah, ini biasanya dilakukan bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan. Contohnya suami, dia kan memiliki kekuasaan di mana? Di rumah. Ketika melihat istrinya keluar tidak pakai jilbab, tegur, bawakan jilbab pakai. Panjenengan yang bapak-bapak yang sudah menikah punya kekuasaan di mana? Di rumah. Maka sudah layak menggunakan tips yang pertama ini dengan tindakan, tidak lagi dengan ucapan. Itu contoh. Fa in lam yastati fa bilisani. Jika dengan tindakan ini enggak bisa, maka kata Rasulullah SAW dengan lisannya. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Maksudnya dinasehati. Ya. Nah, ini biasanya berlaku bagi anak atau istri. Lihat orang tuanya apa? Atau istrinya lihat suaminya melakukan perbuatan yang buruk, ya. Masih suka ya naudzubillah min dzalik, beli-beli nomor togel misalnya, atau masih naudzubillah meninggalkan sholat, dinasehati. Ya. Pakai lisan. Kalau misalnya pakai tangan nggak bisa, pakai lisan nggak bisa, lalu bagaimana, Ustaz? Kata Rasulullah SAW, "Fa illam yastati' fa biqalbi." Jika pakai tindakan nggak bisa, jika pakai lisan nasihat juga tetap nggak bisa, orangnya sangat keras, maka dengan hati kita. Maksudnya dengan hati kita ini bagaimana? Maksudnya adalah kita mengingkari perbuatan yang dilakukan oleh si fulan. Misalnya si fulan minum minuman keras. Ada di antara saudara kita, misalnya keponakan atau Pak D lilik, meninggalkan sholat, minuman keras, beri mainan apa? Bukan mainan judi, beri togel ya. Nomor-nomor untuk berjudi. Kita yang masih kecil misalnya, masih statusnya ponakan, nggak bisa langsung nasihati atau nggak bisa langsung narik kartunya misalnya. Yang lagi main judi itu, maka kita ingkari bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh siapa? Pak D kita, lilik kita misalnya, atau oleh si fulan, kita ingkari bahwasanya perbuatan itu tidak dicintai oleh Allah, perbuatan itu tidak disukai oleh Allah, dan saya mengingkari perbuatan tersebut. Dan harus berazam jamaah sekalian, harus ada tekad. Suatu hari saya harus bisa menasihati si fulan. Ya. Harus melihat momen, harus melihat waktu, dan harus berilmu tentunya. Dan inilah cara yang terakhir. Ketika tindakan gak bisa, lisan gak bisa, ingkari dengan hati kita. Orang-orang yang masih meninggalkan sholat, kita ingkari. Orang tersebut melakukan perbuatan mungkar. Saya tidak ridho dengan perbuatan tersebut. Dan kata Rasulullah SAW, "Wadzalika at'aful iman." Dan mengingkari kemungkaran dengan hati
itu termasuk, kata Rasulullah, termasuk selemah-lemahnya keimanan. Ya, masih punya iman tapi imannya apa? Paling lemah, kata Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tentunya ketika kita sudah ada ilmu, ya, kemudian kita ingin menyuarakan, menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan kebenaran dan mencegah kemungkaran, maka harus dengan lemah lembut, gitu. Jangan sampai beras-beras gitu. Jangan sampai apa? Beras-beras. Ya, semata-mata ini sebagai bentuk realisasi, mempraktekkan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang bunyinya bagaimana? Yang bunyinya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah al hasanah. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan cara yang baik. Ya, dengan nasihat kata-kata yang baik, dengan mukodimah yang baik. Misalnya kita ke orang tua, jangan ujuk-ujuk langsung kili roli, kili haram pak. Ya, kita coba bawakan makanan kesukaan orang tua kita. Kita bawakan makanan kesukaan suami kita misalnya. Kemudian ngobrol santai, jangan langsung ke inti pembahasan. Udah ngobrol santai Ustadz, udah mau ke poinnya, bapaknya lunga Ustadz, ya di lain waktu. Di lain waktu berarti itu makanan manis Ustadz? Ya iya. Dan jangan lupa berdoa. Dengan mau'izah hasanah, dengan cara yang paling baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kalau misalnya panjenengan memang perlu untuk berdiskusi dengan orang yang lagi dinasehati panjenengan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wajadilhum billati hiya ahsan. Maka berdiskusilah dengan mereka dengan diskusi yang paling baik. Diskusi paling baik sih pripun? Ya nggak sampai berantem ya. Karena biasanya kalau berdiskusi itu ya wis otot-ototan, nggak pengen kalah, pengennya menang. Ya. Jadi ini adalah saran dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin menyampaikan kebenaran kepada orang lain, ingat dengan hikmah, dengan cara yang baik. Dan kalau misalnya orang yang dinasehati kok membantah, ya bahasa kasarnya debat mungkin, ya kita dengarkan. Kemudian kita bantah argumen dia dengan cara yang baik pula. Billati hiya ahsan, dengan cara yang paling baik. Jadi ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentang pembahasan lubang di dalam kapal. Okay? Maksudnya adalah pentingnya beramar ma'ruf nahi mungkar. Ketika orang-orang di sekitar kita mereka melakukan kemungkaran, sebisa mungkin kita menasihati mereka. Ya, dan tadi caranya ada 3, kata Rasulullah SAW. Jika kita mampu bertindak, maka bertindaklah. Jika tidak bisa bertindak, nasihati dengan lisan. Tapi jika misalnya bertindak nggak bisa, lisan nggak bisa, ingkari dengan hati kita. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kemungkaran-kemungkaran yang ada di sekitar kita itu bisa hilang. Bisa jam pinten, Pak? Masih ada waktu? Masih 10 menit. Kalau misalnya kita ingin menyampaikan nasihat kepada orang tua kita, ke orang lain misalnya yang masih melakukan kemungkaran, diiringi dengan doa, gitu. Diiringi dengan doa. Jangan sampai lupa kita berdoa kepada Allah, karena hati-hati manusia itu, hatinya manusia itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang memberikan hidayah itu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Qasas, ketika ayat ini turun ketika Nabi Muhammad SAW nangis sejadi-jadinya. Ketika Nabi Muhammad SAW
tidak bisa memasukkan pamannya yang meninggal dalam keadaan kafir, padahal ketika hidup membela Islam mati-matian. Sinten Pak, Bu? Pamannya Nabi Muhammad yang membela Nabi Muhammad tapi meninggal dalam keadaan non-muslim. Sinten? Abu Lahab atau Abu Thalib? Abu Thalib. Ketika beliau wafat, Nabi SAW menangis, menyesal karena apa? Udah mendakwahi, udah berusaha mengajak pamannya masuk Islam, tapi meninggal ala millati Abdul Muthalib. Meninggal di atas agamanya Abdul Muthalib. Meninggal dalam keadaan kafir. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 56 kalau nggak salah dari surat Al-Qasas. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi may yasha." Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau itu tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai. Terus siapa yang memberikan hidayah taufik? Yang bisa memberikan hidayah taufik itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah menasihati orang lain, sudah semaksimal mungkin, sudah serahkan kepada Allah. Allah itu lebih tahu mana orang-orang yang cocok mendapatkan hidayah dan mana orang-orang yang cocok untuk disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kalau misalnya kita sudah mendapatkan hidayah, kita diberikan keistiqomahan untuk mengikuti pengajian, untuk ibadah, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dengan cara menjalankan ibadah-ibadah yang wajib dan kalau bisa yang sunnah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan jemaah sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika banyak sekali kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.